Yang pertama ada posisi kasus. Pada Sabtu 20 Januari 2018, sekitar pukul 9 malam WIB di Semarang, IJP dan DY memesan taksi online yang bermaksud untuk mencuri barang taksi online tersebut. DS selaku supir taksi online menerima orderan mereka dan menjemput mereka di Gang Lemah Gempa 5, Jalan Suyudono, Semarang, sesuai permintaan IJP dan DY. IJP membawa belati dan duduk di belakang sopir, yang kemudian ia menusuk leher korban dengan belati yang dibawanya. IJP dan DY juga membawa kabur mobil serta beberapa harta benda milik korban dan meninggalkan korban di Jalan Jos Kokro Aminoto, Semarang. IJP dan DY ditangkap oleh polisi Semarang pada Senin malam di rumah mereka. Dengan ini, terdakwa dalam perkara didakwa oleh penuntut umum dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu pertama, primair, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Lalu subsidiar, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 338 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 365 ayat 4 KUHP. Ketiga, perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 339 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Penuntut umum menuntut terdakwa berdasarkan surat tuntutan Pengadilan Negeri Semarang. Yang pertama, menyatakan anak DY bersalah melakukan tindak pidana, melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului dengan tindak pidana lain, sebagaimana hal ini diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak DY berupa pidana penjara selama 9 tahun dengan dikurangi selama anak berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor Nissan Grand Livina warna hitam dengan nomor polisi H884 D tahun 2013 atas nama S dengan alamat Cepiring RT 4 RW 1 Kendal. Lalu 1 buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina, 1 buah STNK mobil Nissan Grand Livina warna hitam metalik atas nama S. Lalu ada 1 buah handphone merek iPhone 6, lalu ada 1 buah handphone Samsung, lalu ada 1 potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah, lalu 1 potong celana warna krem dengan bekas darah. Selanjutnya 1 buah dompet korban warna coklat yang berisi, dan hal tersebut dikembalikan kepada saksi. Lalu ada 1 buah handphone Samsung berwarna biru, 1 buah handphone merek Vivo, 1 pasang sepatu warna hitam dan hijau merek Power Play On. Lalu ada 1 buah handphone bermerek Asus yang berwarna merah. Lalu ada 1 potong kaos warna putih bergambar lawang sewu terdapat bekas bercak darah. Selanjutnya ada 1 potong celana jeans warna hitam terdapat bekas bercak darah. Lalu ada 1 pasang sepatu hitam warna hitam merek DG terdapat bekas bercak darah. Lalu 1 potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah. Lalu ada 1 buah pisau belati dengan ukuran 40 cm dengan sarung kulit berwarna coklat yang dirampas untuk dimusnahkan. Yang keempat, menetapkan anak agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Lalu amar putusan yang pertama menyatakan terdakwa DY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 339 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum. Yang kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun. Yang ketiga, menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Yang keempat, menyatakan terdakwa tetap ditahan. Yang kelima,
menyatakan barang bukti berupa 1 unit kendaraan bermotor Nissan Grand Livina warna hitam dengan nomor polisi H8849D tahun 2013 atas nama S, alamat Cepiring, RT 4 RW 1 Kendal. Lalu ada 1 buah kunci kontak mobil Nissan Grand Livina. Lalu ada 1 buah STNK mobil Grand Livina dengan warna hitam metalik atas nama S dengan alamat Cepiring, RT 4 RW 1 Kendal. Lalu ada 1 buah handphone dengan merek iPhone 6, lalu ada 1 buah handphone Samsung, lalu ada 1 buah kaos berwarna abu-abu yang memiliki bekas bercak darah, lalu ada 1 potong celana krem dengan bekas darah, lalu ada 1 buah dompet korban yang berwarna coklat berisi SIM A atas nama DS, SIM C atas nama DS, kartu ATM BNI, kartu NPWP atas nama DS, kartu identitas sidik jari atas nama DS, kartu asuransi jaminan tenaga kerja atas nama DS, lalu ada 1 buah STNK sepeda motor Suzuki dengan nomor polisi H5818LA, lalu ada 1 buah handphone Samsung berwarna biru, lalu ada 1 buah handphone bermerek Vivo, lalu ada 1 pasang sepatu warna hitam hijau merek Power Play On, lalu ada 1 buah handphone Asus berwarna merah, lalu ada 1 potong kaos warna putih bergambar lawang sewu yang terdapat bekas bercak darah, lalu ada 1 potong celana jeans warna hitam yang terdapat bekas bercak darah, lalu ada 1 pasang sepatu hitam berwarna hitam merek DG yang terdapat bekas bercak darah, lalu ada 1 potong jaket jumper warna hitam terdapat bekas bercak darah, lalu ada 1 buah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat. Lalu yang keenam, menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Selanjutnya, analisis penulis. Penulis mengulas tentang jalannya persidangan dan tanggapan hakim pada perkara pidana tentang pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, yaitu terdakwa DY, terhadap seorang sopir taksi online yaitu korban DS. Hakim akan membahas dakwaan pokok terlebih dahulu. Bila tidak terbukti, maka dilanjutkan ke dakwaan subsidiar. Jika tuduhan utama sudah terbukti, maka tuduhan subsidiar tidak perlu pembuktian lagi. Dari penjelasan saksi, terdakwa, serta bukti-bukti di persidangan, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DY terbukti berbuat tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum atau JPU. Terus terdakwa disebut sudah merencanakan perbuatannya dengan menyiapkan senjata tajam dan strategi untuk mewujudkan dan membunuh korban. Penerapan hukum di sini dalam kasus ini sudah dianggap sesuai karena baik putusan hakim maupun tuntutan jaksa sudah selaras dengan fakta persidangan. Namun, karena tersangka masih di bawah umur, maka hukuman mati atau penjara seumur hidup belum bisa dijatuhkan karena sesuai dengan perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Tersangka hanya dapat dipenjara paling lama 9 tahun lamanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Istri korban sangat berkeinginan pengadilan serta kejaksaan dapat menegakkan keadilan dengan seadil-adilnya dalam kasus ini meskipun pelakunya masih anak di bawah umur. Ia mendapat banyak dukungan dari masyarakat Semarang dan juga mengajukan permohonan agar hakim dan jaksa dapat menjatuhkan hukuman dengan sangat adil. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap supir taksi online. 1. Pertimbangan hakim. Putusan hakim adalah bagian tertinggi serta kesimpulan kasus yang didengar serta diputuskan oleh hakim. Maka tidak perlu dikatakan lagi bahwa hakim yang memberikan putusan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan, berhati-hati untuk mencegah sedikit mungkin kelemahan formal dan substansi. Jika kelemahan-kelemahan tersebut dapat dihindari, maka dapat diasumsikan bahwa seorang hakim akan lahir, tumbuh, dan mengembangkan sikap secara moral jika putusannya kemudian digunakan sebagai standar untuk kasus yang sama.
Faktor-faktor berikut ini membantu hakim untuk menentukan hukuman bagi terdakwa. Sebaliknya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tindak pidana berdasarkan pasal 339 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, pada proses persidangan, sejumlah saksi yang telah bersumpah menuntut agama masing-masing memberikan keterangan diantaranya sebagai berikut. Saksi IJP memberikan kesaksian yang dimasukkan dalam catatan persidangan sebagian besar mendukung tuduhan jaksa penuntut umum dan melibatkan terdakwa dalam kesalahan. Keterangan yang diberikan sesuai dengan apa yang diberikan kepada petugas investigasi. Di pihak lain, barang bukti yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut dibuat pada saat terdakwa melakukan tindak pidana di bawah. Diperhatikan, dikonfirmasikan, dan para saksi selama persidangan. Sebaliknya, terdakwa memberikan kesaksian selama persidangan dan bukti-bukti tersebut dicatat dalam berita acara persidangan yang secara virtual mengakui perbuatannya. Butir-butir yang tercantum pada dakwa jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, disebabkan keterangan itu menjadi dasar fakta-fakta persidangan, yang mana keterangan dan para saksi yang disumpahkan itu dikaitkan dengan keterangan terdakwa atas alat bukti dihadirkan di persidangan. Dengan demikian, tersangka dinyatakan bersalah dan secara sah dan karena perbuatan tersangka memenuhi seluruh unsur pidana, maka hakim memutuskan tersangka bersalah atas perbuatan yang tercantum dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Namun, hakim memutuskan bahwa tidak ada alasan pembenaran untuk tindakan terdakwa atau dasar untuk mengesampingkan tindakan tersebut sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena hakim memutuskan tersangka bersalah atas kejahatan tersebut, pelaku juga harus diperintahkan untuk membayar biaya perkara. Mengingat bahwa terdakwa berada di penjara, maka sudah sepantasnya untuk tetap penahanan untuk mencegah menghindari hukumannya. Namun, tak memastikan bahwa terdakwa bertanggung jawab, hakim memutuskan bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan dan tidak ada alasan pembenar, karena hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara. Yang harus dilakukan, seperti pembuktian hukum yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mengambil keputusan berdasarkan sekurangnya 2 alat bukti yang sah untuk menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana. Selain bukti, hakim juga harus memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum tertentu. Meskipun ada alasan pembenar atau pemaaf, pertanggungjawaban pidana tetap didasarkan pada terjadinya perbuatan dan kapanpun pertanggungjawaban dan terdakwa. Dalam perkara nomor 6 pidana khusus anak 2018 Pengadilan Negeri Semarang, penulis mengatakan bahwa pengambilan keputusan juri telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim memeriksa keterangan tersangka, saksi, dan barang bukti. Hakim memutuskan berdasarkan fakta pada kasus ini, tersangka dapat dikenakan sanksi pidana dan tidak ada alasan untuk membatalkan dakwaan yang dikenakan padanya. Dianggap berkonflik hukum bagi anak-anak di bawah usia 18 tahun untuk terlibat dalam kegiatan kriminal. Anak-anak di bawah usia 18 tahun yang menjadi korban atau saksi kejahatan dianggap sebagai korban. Pada kasus ini, tersangka tidak bisa dijatuhi hukuman mati ataupun penjara seumur hidup karena ia masih di bawah umur. Kesimpulannya, hal ini didasarkan pada kasus pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap supir taksi online jalur 6 pidana khusus anak tahun 2018 Pengadilan Negeri Semarang dapat diselesaikan menjadi 2 bagian. Yang pertama, implementasi hukum pidana terhadap anak pelaku berdasarkan bukti-bukti yang ada. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur di dalam pasal 339 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP. Namun, disebabkan terdakwa masih di bawah umur, hukuman yang dijatuhkan tidak lebih dari 9 tahun penjara sesuai dengan UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak.
Yang kedua, pertimbangan hakim dalam menulis perkara ini. Hakim memeriksa apakah seluruh unsur dakwaan dipenuhi, keterangan para saksi saling menguatkan, serta beberapa hal yang meringankan serta memberatkan terdakwa. Setelah mempertimbangkan semua aspek, hakim memutuskan untuk terdakwa bersalah atas pembunuhan dan tindak pidana lainnya dan menjatuhkan hukuman 9 tahun penjara sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi remaja.